Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada kalian yang terus mendukung, mensupport channel ini. Semoga kita selalu dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, juga selalu dalam lindungan setiap langkah kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit kemanfaatan dalam hidup kita. Berawal dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang-orang yang beriman, kita dituntut agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah jalan-jalan menuju ketakwaan itu? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit berbagi 10 hal yang insya Allah jika kita lakukan 10 hal ini dalam kehidupan kita, kita diselamatkan dari segala bencana, penyakit, serta kita didekatkan dengan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita didekatkan, disederajatkan dengan orang-orang yang bertakwa. Apa saja itu? 10 hal ini dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tidak ada anugerah yang diberikan kepada hamba 10 hal, melainkan dia terselamatkan dari segala bencana, penyakit, serta dia disederajatkan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, juga disejajarkan dengan orang-orang yang bertakwa. Apa saja itu? 1. Jujur yang terus-menerus dengan hati yang qanaah. Jujur dengan hati yang qanaah. Maksudnya, jujur yang terus-menerus. Jika kita lakukan 2 hal ini dalam kehidupan kita, tidak hanya salah satunya, tidak hanya jujur saja atau qanaah saja, karena dua-dua ini saling berkaitan. Jika kita jujur terus-menerus diiringi dengan hati yang qanaah, insya Allah di dalam kehidupan kita akan tenang, tentram, dan damai. Kenapa demikian? Karena orang-orang tidak serakah dan tidak selalu semua apa yang dia miliki tidak semata-mata hanya diri dia sendiri, tetapi dia mau berbagi dan tidak serakah dengan apa yang dia miliki. Yang kedua, kesabaran yang terus-menerus dengan diiringi dengan syukur. Maksudnya, kesabaran dan syukur tidak bisa kita pisahkan, karena hidup ini pada intinya selalu bersyukur dan bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, jika kita bersyukur, apa balasan Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Juga bersabar bukan berarti kita mendapatkan musibah lalu kita berdiam diri.
tetapi bersabar bagaimana kita menyikapi musibah yang menghampiri kita. Kemudian yang berikutnya, kefakiran yang abadi. Kefakiran yang abadi diiringi dengan sifat zuhud. Maksudnya kefakiran dan diiringi dengan sifat zuhud agar kita tidak selalu memprioritaskan dunia semata, tetapi bagaimana kita berpikir panjang bahwa setelah kita hidup, nanti kita meninggal dunia, kita akan meninggalkan kemewahan yang kita punya. Maka dari itu, kita diajarkan untuk berpikir lebih panjang bagaimana di perjalanan akhirat kelak. Yang keempat, berpikir dengan perut yang lapar. Mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, jangan sampai kita berlebihan dalam memakainya. Makan misalnya, atau berpakaian. Terkadang kita melihat orang berlebih-lebihan untuk memakai segala sesuatu yang dia punya. Yang kelima, keprihatinan diiringi dengan rasa takut yang terus-menerus. Keprihatinan, bagaimana kita berpikir bahwa keluarga, diri kita sendiri, sanak saudara, bagaimana sama-sama kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masuk ke dalam surganya, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berombongan. Semoga kita dan keluarga dan sanak saudara masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersamaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 poin dalam hal ini. Yang pertama adalah jujur yang terus-menerus dengan hati yang qanaah. Yang kedua, kesabaran diiringi dengan rasa syukur yang terus-menerus. Yang ketiga, kefakiran diiringi dengan rasa zuhud. Yang keempat, berpikir terus-menerus diiringi dengan perut yang lapar. Yang kelima, keprihatinan diiringi dengan rasa takut yang terus-menerus. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin 5 poin ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila yang ingin ditanyakan atau yang ingin berdiskusi, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Mungkin 5 poin ini insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.